Maka dunia ini tempat kita menanam, akhirat tempat kita menuai. Maka kembali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW pun rindu kepada kita, hadirin subhanahu. Rasulullah SAW itu berjuang untuk kita, bukan untuk beliau. Rasulullah hijrah daripada Mekah hingga ke Madinah untuk menyamakan Islam, untuk menyamakan agama supaya sampai pada diri kita. Maka setelah sampai pada diri kita, maka kita lalaikan, kita campakkan. Seolah-olah kita ikut melempar kotoran di muka Rasulullah SAW. Karena mengapa? Kita bangga mengikuti orang-orang kafir, hadirin subhanahu. Saya ini hadirin mengikuti orang kafir, saya hancur badannya. Saya rusak diri saya susah-susahkan diri saya, cucuk-cucuk dan tinta, ditusuk-tusuk dan tinta, telinga dibesar-besarkan, meniru-niru orang kafir, hadirin Allah. Tinggalkan sunnah Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW, hadirin, ketika itu Rasulullah sampai akhir hayatnya pun Rasulullah masih merisaukan kita. Allah. Dan diperintahkan Rasulullah bukan anaknya Fatimah, bukan istrinya Aisyah, bukan cucunya Hasan Husin, tapi kata Rasulullah di hembusan napas terakhirnya Rasulullah, umatku kata Rasulullah SAW. Kita disebut oleh Rasulullah SAW. Namun pertanyaannya hari ini, apa yang kita berikan untuk Rasulullah SAW? Kita merasa diri kita hebat, hadirin. Kita merasa diri kita kuat. Padahal hadirin Allah, kita tidak ada apa-apanya apabila kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami hanya bisa menyampaikan saja, hadirin. Tidak ada, kami bukan orang baik juga bukan. Kami juga orang buruk, tapi yang berusaha memperbaiki keburukan ini, memperbaiki diri dan belajar untuk menyampaikan para kebaikan-kebaikan. Karena hakikatnya kita ini saudara, hadirin. Jika kita ingin menceritakan tentang kenakalan-kenakalan kita, maka tidak bisa kita menyaingi para sahabat radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, siapa tidak tahu tentang kenakalannya? Kita nakal-nakal kita, hadirin, tidak pernah untuk berniat untuk membunuh Pak Kiai. Tidak pernah. Walaupun ada yang membunuh Pak Kiai, kita pernah membunuh Pak Kiai, Kiai itu mati. Masih banyak kiai-kiai lain yang akan meneruskan perjuangan dakwah. Masih banyak kiai-kiai lain yang akan mengajarkan ilmu-ilmu agama. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin membunuh Rasulullah SAW. Yang mana tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Satu-satunya nabi tinggal ingin dibunuh oleh Sayyidina Umar. Tapi masalah kenakalan kita tidak bisa menyaingi Sayyidina Umar. Tapi kenapa ketika itu Sayyidina Umar setelah ingin membunuh Rasulullah SAW. Ketika Umar masuk Islam, ketika Umar telah taubat, ketika Umar telah hijrah, maka dia menjadi pemimpin ketika itu, di zaman menjadi amirul memimpin. Bahkan kata Rasulullah SAW, jika memang ada nabi setelah aku, maka Umar orangnya. Karena mengapa? Karena Umar sungguh-sungguh dalam taubatnya, Umar sungguh-sungguh dalam perjuangan agamanya, Umar sungguh-sungguh dalam hijrahnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang harus hijrah, meyakinkan memperbaiki diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pedulikan omongan-omongan manusia, karena hakikatnya derajat tingkat kemuliaan kita hanya dalam takwa. Maka Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Walaupun kita narapidana, dibanding dengan polisi, dibanding dengan petugas lapas, dibanding dengan jaksa, dibanding dengan hakim, dibanding dengan presiden, jika mereka tidak bertakwa, kita bertakwa, maka kita lebih mulia daripada mereka. Allahu Akbar. Hadirin subhanahu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu, hadirin. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menjebak Allah Subhanahu wa taala, kembali memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang hari ini, hadirin, inilah kesempatan ini. Saya tidak ada niat untuk sini, tidak ada rencana-rencana. Ini hadirin, saya dari bangun tidur tadi tidak pernah terpikir akan seperti ini. Mungkin Tuhan juga seperti itu juga. Tidak mungkin saya akan pikir menjadi seperti ini. Inilah namanya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijumpakan ini karena mutlak daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita rencanakan, tidak pernah kita pikirkan, tapi terjadi. Inilah takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ini orang-orang biasa, walaupun kita ini orang-orang ahli maksiat, walaupun kita ini pendosa-pendosa, dengan kita berkumpul, kita memuji-muji Allah, kita membicarakan tentang agama, maka kita dipandang oleh Allah dan pandangan rahmatnya. Maka insya Allah hadirin, selepas ini selesai kita masa tahanan, berdoa pada Allah agar masa tahanan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita keluar, maka kita kembali hijrah, kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah bersedia, insya Allah. Kebenaran hanya datang daripada Allah SWT. Kesalahan dan kebodohan karena saya sendiri, karena saya masih belajar dalam tahap menyampaikan. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wal khairu khata'inat tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah, dan yang sebaik-baik bersalah dia yang berani bertobat kepada Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.